Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang kembali sama-sama dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan sholat berjamaah di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita selalu bersalawat semoga Tuhan Nabi kesumakan pada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang kami muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan bahasa subuh yang akan disampaikan oleh Al-Arif Muslimin Hasanul Muhtaim dari Palembang. Semoga apa yang disampaikan yang menjadikan ini bermanfaat yang berguna bagi kita dan akhirat. Pada Arif Muslimin Hasanul Muhtaim waktu yang dapat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur ad-dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafun salihin nawaina kama nawa jamil masyayikhana wa ma'alimana Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah masih Allah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah. Allah masih mempercayai kita, menitipkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu insyaallah sebagai tanda innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yurid, menginginkan kalau kita menjadi orang-orang yang baik, kalau kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kesempatan, berikan nikmat untuk kita bisa melakukan ibadah wajib seperti sholat subuh berjamaah dan duduk di majelis ilmu. Itu adalah ciri tanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan hal-hal yang seperti ini kepada kita. Selain daripada rizki zahir, Allah tambahkan kepada kita rizki batin. Selain daripada rizki yang nyata, hissian, dan juga insya Allah Allah akan tambahkan kepada kita rizki yang maknawiyan.
Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi penyebab kita mendapatkan wafat dalam cara husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi Bapak. Sebagaimana kebiasaan kita 2 bulan sekali, yaitu membaca kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Mu'azarah karangan al-Imam Al-Allamah Al-Qutub Al-Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih bi ulumihi bi barakatihi bi asrarihi bid darin amin. Al-Fatihah la ruh khususan sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yulidul darajati bil jannah wa yahfa wa yulidul jannah wa yakathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bi jahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa uluna fatih fid din wa dunya al akhirah bi sirril Fatihah. Ini kata beliau, bapak-bapak, wa'lam, ketahuilah bahwasanya wa'alaika ya akhi, ketahuilah bahwasanya wahai saudara-saudaraku, kata beliau. Ini menunjukkan kedekatan beliau dengan kita-kita yang membaca kitab-kitab beliau ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bukan hanya dekat dengan membaca kitabnya di dunia ini, InsyaAllah kelak kita sama-sama dekat dengan beliau, dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kata beliau, ya akhi, bi muraqabatillah ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahdhatika wa tarfatika wa iradatika wa sairi halatika. Kata beliau, wahai saudaraku, di setiap gerak-gerik kita, di setiap duduknya kita, di setiap kedipan mata kita, di setiap kedipan mata kita, di setiap keinginan kita, dan di setiap keadaan kita, bangkitkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, memonitor kita, men-CCTV kita. Nah ini, di setiap keadaan kita, bangkitkan. Bangkitkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah luput untuk memandang kita, mengetahui kita, melihat kita. Di dalam semua keadaan kita, tidak ada yang pernah lepas dari penglihatan Allah. Tidak ada Bapak, satu pun makhluk yang lepas dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Semua makhluk itu mendapatkan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak terlihat oleh Allah. Semut yang hitam di malam yang gelap, di dalam gua yang paling dalam, semut tersebut tetap Allah bisa melihatnya. Jangankan kita, badan kita besar, baju kita bagus, putih, terang, ya, rambut kita, pokoknya lebih-lebih lagi kita pasti Allah memandang, melihat, mengetahui gerak-gerik kita. Nah ini makanya Bapak-bapak, jangan merasa seolah-olah kita tidak dilihat oleh Allah. Jangan seolah-olah kita
amanlah. Amanlah itu. Amanlah itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita berdua aja yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Hati-hati. Hati-hati. Bukan hanya kalian berdua yang tahu. Ada yang menciptakan kalian yang maha tahu. Yang maha melihat. Hati-hati. Jangan ibu-ibu, Bu, jangan ibu-ibu bilang, tenang aja, tenang. Kita berdua aja kita berdua aja. Tidak ada yang tahu kok. Kita berdua aja. Kita berdua aja. Ibu, tahu enggak, Bu? Ibu itu, Bu, Ibu itu begini. Ibu itu begini. Suka begini. Pokoknya dibukakan aib orang itu. Dia bilang, tenang, kita berdua. Ibu hanya, kita berdua, tidak ada yang tahu, Bu. Salah. Allah tahu, Bapak. Bapak diam-diam, hanya berdua. Jangankan berdua. Bapak diam-diam, dengan kesendirian Bapak di kamar. Di kamar, Bapak sendiri, pegang HP. Sendiri Bapak pegang HP. Tidak ada yang tahu Bapak pegang HP lagi apa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang dilihat. Tidak ada orang yang di samping Bapak. Tidak ada orang yang di depan Bapak. Tidak ada. Tapi ingat. Allah itu ada. Allah itu melihat. Jangan dikira Bapak-bapak pegang HP. Buka hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik. Lepas itu Allah tidak tahu. Tidak. Allah tahu. Pak, ada orang yang saat ini, subuh ini, dia tidak ke masjid. Tapi dia duduk di rumahnya, dia mendengar suara speaker saja. Suara Habib dia mendengar hanya dari speaker. Bapak-bapak tidak tahu. Bapak-bapak tidak tahu kalau ada orang yang seperti itu. Tapi Allah tahu. Tapi Allah tahu ada orang yang tidak ke masjid tapi dia mendengar melalui speaker. Ada orang yang tidak ke masjid tapi mereka melihat. Melihat melalui apa? Melalui Facebook. Melalui Facebook dia melihat, mendengar apa yang Habib sampaikan saat ini. Bapak tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu subhanahu wa ta'ala tahu. Kalau ada orang yang di rumah dia mendengar. Walaupun dia tidak berada di masjid. Allah tahu. Kalau ada orang yang mendengar melalui Facebook. Sedangkan dia tidak ada di masjid. Nah ini makanya Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau pengetahuan kita, pengetahuan makhluk terbatas. Ada dinding ini. Sudah tidak bisa lagi tahu apa di belakang dinding itu. Tidak tahu kita. Apa yang di belakang dinding itu kita tidak tahu lagi apa itu. Tidak tahu apa yang terjadi. Di belakang pintu itu apa yang terjadi tidak tahu kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jangankan yang di belakang pintu. Yang ada wa ma tukhfi fis sudur. Wa ma tukhfi fis sudur. Apa yang tersembunyi di dalam hati kita, tersembunyi di dalam hati kita, Allah mengetahuinya. Apa yang tersembunyi di hati kita, Allah mengetahuinya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu. Nah ini dibangkitkan kata beliau. Ini dibangkitkan untuk kita. Ini dibangkitkan. Lagi duduk di masjid, membuka aurat masjid sepi, tidak ada orang. Bapak buka aurat, kain dinaikkan, tidak ada orang juga, Tapi Bapak ingat, ya Allah, orang tidak ada, tapi Allah ada. Tidak jadi membuka aurat, aurat. Kenapa? Karena merasa kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dan melihat.
Nah, ini dibangkitkan Bapak-bapak. Ini dibangkitkan apa yang dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma ya'zibu an rabbika min mithqala dzarratin fil ard wala fis sama." Yang ada di muka bumi ini sebesar biji gandum, tidak ada satupun yang terlepas, yang tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar biji gandum tidak ada yang tersembunyikan dari Allah. Semuanya tampak, Allah melihat. Ini makanya kita jangan merasa diri kita ini hanya sendirian, banyak. Jangankan Allah, makhluk halus berupa jin yang tidak melihat kita, yang kita tidak melihat mereka, mereka mampu melihat kita. Saat ini nih, ini Bapak duduk, Ibu duduk saat ini. Jumlah malaikat yang hadir lebih banyak daripada jumlah kita yang saat ini. Jumlah malaikat yang hadir lebih banyak daripada yang sekarang ini jumlah kita ini. Malaikat Allah ada yang Allah ciptakan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Tugas dia hanya hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu di muka bumi ini, malaikat tersebut memenuhinya. Untuk hadir duduk di majelis-majelis ilmu tersebut, membuat ketenangan, membuat kebahagiaan untuk orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Makanya Bapak, kalau sudah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, itu paling tenang. Paling tenang. Yang punya hutang lupa dengan hutangnya. Yang nggak bisa tidur, nyenyak tidurnya. Nyenyak tidurnya. Yang susah, hilang susahnya. Pas lagi di majelis zikir tersebut. Tapi kalau sudah keluar dari majelis zikir, balik lagi. Ingat utang lagi. Ingat utang lagi, ingat susah lagi. Kenapa? Di majelis taklim, hutang lupa, kesusahan lenyap. Kenapa? Karena di kanan kiri, depan kanan, belakang Bapak, di atas, penuh dengan malaikat. Malaikat tercipta dari nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Maka ketika malaikat ada di dekat kita, maka memberikan cahaya yang ada di hati kita. Nah, ini makanya Bapak, ini dikatakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tadhar bil qawli fa innahu ya'lam sirri wa akhfa. Allah tahu yang sir itu yang rahasia. Wa akhfa itu rahasia di balik rahasia. Bapak, kita berdua ngomong nih. Pak, ini rahasia saja, kita berdua saja yang tahu, kita berdua saja yang tahu, ini rahasia sifatnya. Kita berdua saja yang tahu. Ini Allah tahu. Ini Allah tahu. Dan Allah lebih tahu lagi apa? Rahasia di dalamnya ada rahasia lagi. Apa? Habib punya rahasia sendiri. Kenapa sih Habib menceritakan ini hanya kepada Bapak? Kok enggak kepada yang lain? Nah, apa yang tersembunyi dalam hati Habib, Allah juga tahu. Jadi makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan pernah kita merasa tidak ada yang tahu. Salah. Tidak ada yang tahu. Cuma aku saja yang tahu. Salah kalau kita mengatakan tidak ada yang tahu, hanya aku saja yang tahu. Salah. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha melihat. Ini. Bapak, Ibu, Bu, itu. Ibu sholat tengah malam. Ibu sholat tengah malam. Tidak ada yang tahu. Bahkan suami pun tidak tahu. Jangan merasa kalau tidak ada yang tahu. Tidak. Suami memang tidak tahu karena dia tidur. Tapi Allah
tahu. Karena Allah tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur. Suami kita masih bisa tidur. Anak kita masih bisa tidur. Tapi Allah tidak pernah tidur. Jangankan Allah, bapak-bapak. Jangankan Allah. Malaikat Allah pun punya keistimewaan. Apa keistimewaan malaikat? Tidak pernah tidur. Tidak pernah makan. Tidak pernah minum. Tidak ada laki-laki. Tidak ada perempuan. Apalagi nikah. Apalagi poligami. Tidak ada. Malaikat tidak ada. Malaikat tidak ada. Lebih-lebih lagi yang menciptakan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya bapak-bapak. Tanamkan dalam hati kita. Bukan hanya saya saja yang tahu. Allah lebih tahu. Tenang saja. Aku mau bohongi orang itu. Aku mau bohongnya. Aku mau tipu dia. Tidak ada juga orang yang tahu. Dia juga tidak tahu kalau aku tipu. Dia kan sudah menyangka aku ini kan orang yang baik. Aku ini orang yang rajin sholat. Aku ini orang yang ibadat. Aku ini rajin majelis. Dia nggak tahu kalau aku bohongin dia. Pasti dia bersangka baik dengan aku. Salah. Allah tahu apa yang Anda niatkan. Allah tahu. Tidak ada rumusnya, tidak ada yang tahu. Tidak, Allah tahu. Makanya Bapak dulu diceritakan di dalam kitab-kitab dulu ada seorang santri yang disukai, yang disenangi oleh gurunya. Santri ini luar biasa. Gurunya sangat senang dengan santri ini. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kecemburuan sosial. Timbul kecemburuan sosial. Santri yang lain merasa, ini guruku, apa sih kelebihan dia? Sampai dia itu lebih dipandang, lebih diutamakan, lebih. Apa sih kelebihan dia? Omongan antar santri ini sampailah ke telinga gurunya. Akhirnya gurunya perintahkan, santri kumpul sini semua. Santri kumpul sini. Sudah? Sini. Semuanya kalian ini. Ini ada ayam dan ini ada pisau. Semua kalian sembelih ini ayam. Sembelih ini ayam. Semua kalian satu-satu ambil ayam satu-satu, pisau satu-satu, sembelih ini ayam di tempat di mana yang tidak ada yang melihat. Lakukan. Akhirnya satu-satu ngambil ayam, ngambil pisau, ayam pisau diambil. Ada yang di bawah rumah menyembelih, ada yang di atas pohon menyembelih, ada yang di balik dinding menyembelih, ada yang masuk ke rawa-rawa menyembelih, ada yang macam-macam. Akhirnya mereka semua pulang. Mereka semua pulang mengadu. Ya Syekh, Ustaz, saya sudah. Di mana kau sembelih? Saya di bawah rumah. Kau di mana sembelih? Saya di rawa-rawa. Kau di mana sembelih? Saya di atas pohon. Kau di mana? Akhirnya yang terakhir, ada anak santri yang paling dia sukai ini, ayam masih hidup. Ayam masih hidup. Belum disembelih. Kata gurunya, kenapa kau belum disembelih? Kawan-kawanmu sudah semua, kenapa kau belum disembelih? Kata santri tadi, ya Syekh, aku keliling mencari tempat yang tidak ada yang lihat. Tidak kutemukan tempat yang tidak ada yang melihat. Tidak ada. Setiap tempat pasti ada yang melihat. Kok bisa? Iya. Siapa yang melihat di setiap tempat? Ada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi aku tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mau di bawah kolong, aku mau di atas pohon, aku mau di rawa-rawa, di hutan, tetap Allah melihat. Kata gurunya tadi, nah sekarang apakah kalian paham kenapa aku lebih menyukai dia, lebih perhatian kepada dia? Iya guru, kami paham, memang salah kami memang. Kami kalau ada guru, kami sok-sok alim, sok-sok rajin, sok-sok patuh. Tapi kalau tidak ada guru, kami begajulnya luar biasa. Kami kalau tidak ada guru, kami jungkel balik, kami ini. Tapi dia memang tidak. Dia ada guru, tidak ada guru sama. Dia ada guru, tidak ada guru sama, tidak berubah. Nah itulah jawabannya. Kenapa aku lebih perhatian, lebih senang, lebih mengutamakan dia? Karena di mana-mana kawanmu ini merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin seperti dia, ingin aku sukai, ingin aku utamakan, jalankanlah seperti yang apa dia jalankan. Nah begitulah kita ibu-ibu. Bu, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin yang seperti anak tadi, lebih diutamakan oleh Allah, lebih diperhatikan oleh Allah, lebih disayangi oleh Allah, maka bapak ibu harus jadikan Allah itu melihat, memandang, memantau kita di mana-mana. Itu ada CCTV di atas, ada kamera di atas. Apapun yang kita kerjakan di sini terekam di CCTV itu, dilihat di CCTV itu. Di masjid ini ada CCTV, tapi CCTV masjid tidak bisa melihat apa yang ada di luar masjid. Tidak bisa, hanya sebatas pandangan. Pak, ini kita punya mata, Pak. Ini kita punya mata. Kita punya mata nih, Pak, hanya bisa memandang 3 arah. Kanan, kiri, depan, belakang tidak bisa. Belakang tidak bisa. Ini kita nih hanya bisa memandang 3 arah. Kanan, kiri, depan. 3 arah. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Bud, kata Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, sholat maghrib 3 rakaat. Hikmah sholat maghrib 3 rakaat itu sebagai tanda syukur kita atas nikmat mata. Tanda syukur kita atas nikmat mata. Mata hanya bisa memandang 3 arah. 3 arah mata hanya memandang. Tidak bisa dia. Arah belakang tidak bisa. Yang dia bisa cuma kanan, kiri, depan. Belakang tidak bisa kecuali noleh dulu. Kecuali menoleh dulu baru. Tapi kalau mata, pandangan kepala tetap lurus, masih bisa melihat kanan. Oh, bulan. Masih bisa melihat kiri. Oh, bulan. Masih bisa melihat depan, tapi tidak bisa melihat belakang. Itu hikmah sholat maghrib sebagai tanda syukur kita atas nikmat mata. Sholat subuh. Kenapa 2 rakaat? Apa hikmah sholat subuh 2 rakaat? Hikmah sholat subuh 2 rakaat kata Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan pada mulut kita. Yang Allah berikan kepada mulut kita. Ini ada bibir atas, ada bibir bawah. Coba kalau tidak ada bibir atas, bibir bawah. Tidak bisa. Karena ada bibir atas, bibir bawah, baru bisa keluar suara. Sholat zohor 4 rakaat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, apa hikmahnya? Hikmah daripada zohor 4 rakaat ini, kita bisa hidung penciuman kita
bisa mencium di 4 penjuru. Ada bau di sebelah kanan tercium, ada bau di sebelah kiri tercium, ada bau dari depan tercium, ada bau dari belakang tercium. Jadi kalau orang sholat zuhur itu mensyukuri indera penciumannya. Sholat duha. Apa hikmah sholat duha? Apa rahasia sholat duha? Kata Rasulullah langsung dalam hadis, sholat duha yang kalian lakukan itu sebagai tanda syukur sendi-sendi 360 sendi yang ada di badan kita ini. Ini sendi. Ini sendi. Kita bisa bengkok-bengkok ini karena ada sendi-sendinya. Untuk mensyukuri nikmat sendi ini, sholat duha 2 rakaat tadi. Nah, itu. Sholat duha 2 rakaat tadi untuk mensyukuri 360 sendi tadi. Sholat isya. Sholat isya 4 rakaat. Apa? Kenapa? Sholat isya 4 rakaat ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini mensyukuri indera perasa kita. Kita bisa merasakan 4 rasa, Pak. Kita bisa merasakan 4 rasa. Manis, pahit, asam, asin. Kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan 4 rasa yang ada di lidah kita ini. Manis bisa tahu kita. Gula manis. Kopi tanpa gula pahit. Itu. Sakit hati. Sakit hati pahit tak, Bu? Hah? Di mana dirasakan? Di lidah. Lidah. Itu ada di hikmah yang disusun oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Balik lagi kita, apa? Balik lagi dikatakan kata Al-Imam Ghazali, kata Al-Imam Al-Haddad dari perihal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka berusahalah. Pak, Ibu, kita punya dalam agama ini ada 3 rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Rukun Islam kita tahu 5. Rukun iman kita tahu 6. Rukun ihsan kita tahu. Apa rukun ihsan? Anta budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Apa kata Rasulullah rukun ihsan? Rukun ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau menyaksikan Allah, kalaupun engkau tidak menyaksikan Allah, tapi engkau merasa dilihat oleh Allah. Itu rukun ihsan. Rukun Islam, Muslim. Rukun iman, mukmin. Rukun ihsan, muhsin. Makanya Bapak, kalau Bapak sudah menguasai rukun Islam, sudah benar, rukun iman itu dibarengi, anta'budullah, antu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa bil qada' khair wa syarr min Allah Ta'ala. Kemudian rukun ihsan. Apa rukun ihsan? Bapak beribadah seperti menyaksikan Allah, kalaupun tidak mampu, tidak mampu, bukan kelas saya itu, itu saya tidak mampu, tapi saya akan berusaha. Kalau saya beribadah selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, Ibu, Bapak berusaha. Kalau sholatnya merasa dilihat oleh Allah. Kalau ibadahnya merasa dilihat oleh Allah. Tidak pernah ada lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Pak, Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu timbul rasa malas, ya Allah. Aduh, kok malas bener ini bangun subuh nih, ya berat bener. Bangun sholat subuh berat bener. Berat bener.
Kalau enggak dipaksakan enggak bangun-bangun. Salat zuhur, ya Allah kenapa aku berat benar salat zuhur? Takasulan, terasa berat. Maka bapak-bapak ingat untuk menghilangkan itu, fadzakirha. Maka ingat. Ingat apa? Ingat untuk setiap apa yang bapak lakukan, setiap apa yang bapak kerjakan, innallah yara, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya Allah, aduh kenapa kau malas ini, la ilaha illallah. Langsung sadar bahwasanya Allah melihat. Ya Allah minta ampun, ya Allah astagfirullah, kenapa aku malas ini, ya Allah astagfirullah. Langsung merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa malas pun itu akan hilang. Sudah, masih belum mempan karena tingkat keilmuan kita kurang. Tingkat keilmuan kita kalau Allah tuh melihat kita masih belum sampai. Kenapa? Karena ilmu masih nol. Ilmu masih kosong tentang tauhid, enggak belajar tentang tauhid, enggak belajar tentang iman, enggak. Makanya belum sampai kalau Allah tuh belum merasa kalau Allah tuh melihat dia karena dia belum belajar ilmu tauhid. Yang kedua, ketika kita malas dalam ibadah, maka yang kedua kita ingat, kau malas ibadah, kau mau melakukan maksiat, apakah kau tidak tahu? Kau pasti tahu. Kenapa? Malaikat Raqib dan Atid ada di kanan kirimu. Ada malaikat. Pak. Ya Pak. Yakin tidak ada Raqib dan Atid di kanan kiri kita? Ada malaikat kanan kiri ini Pak. Memang mata kita nggak ngelihat tapi ada. Ada malaikat. Nah ketika kita malas, ketika kita mau melakukan maksiat, nah kau, kanan kiri ini ada malaikat ini, berbuat baik dicatat, berbuat buruk dicatat. Nah itu. Kalau belum sampai merasa dilihat oleh Allah, minimal kita merasa dilihat oleh malaikat. Apa dalam Al-Quran? Id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Ada raqib, malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Tidak ada satupun, wa amma mithqala dzarratin, tidak ada satupun sebesar biji gandum hasanah kebaikan, illa kecuali dicatat oleh malaikat raqib. Tidak ada satu keburukan sekecil biji gandum kecuali dicatat oleh malaikat atid. Tidak ada yang terlepas itu. Masih juga tidak mempan. Masa ada malaikat sih? Perasaan aku enggak terasa berat-berat. Masa ada malaikat? Masih enggak percaya. Kalau ada malaikat di kanan kiri itu enggak percaya dia, Bu. Maka ingatkan. Apa ingatkan? Ingatkan bahwasanya setiap kebaikan yang Bapak lakukan, pahalanya Allah gandakan jadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Dari 10 sampai 700 Allah gandakan. Allah gandakan pahala kebaikan tersebut. Dan keburukan yang Bapak lakukan, itu akan ditulis hanya 1 saja. Makanya bapak-bapak yang diperbanyak kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang ditulis, 1 kebaikan akan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Luar biasa.
luar biasa. Nah ini makanya bapak-bapak, ini pagi hari ini Al Habib Abdullah bin Al Haddad membuat kita, mengajarkan kita untuk ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memandang kita. Dan kalau kita malas dalam ibadah, maka ingat Allah melihatmu. Belum sampai Bib, saya belum sampai ke kedudukan itu. Ingat ada Raqib dan Atid. Belum sampai juga Raqib dan Atid. Ingat apa? Ingat keburukan. Setiap keburukan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu. Insyaallah Allah berikan keberkahan insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah kami dari segala penyakit zahir dan batin, dan sembuhkanlah kami dari segala penyakit zahir dan batin, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit zahir dan batin, dan bebaskanlah kami dari segala penyakit zahir dan batin, ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa barakati Sayyidina Sohibir Ratib Al Habib Abdullah bin Haddad wa bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.